Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, untuk Ketua LSK, Ibu Julina, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Master Penguji, Bunda Eva, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Agustin Visianingrum atau biasa dipanggil Visi. Saat ini saya masih aktif di Lembaga Pendidikan Gatot Kaca Training Center yang berada di Bogor. Saya awal mula menjadi flight attendant dari tahun 2003 sampai dengan 2007, inisial di Lion Air, kemudian dari 2007 sampai dengan 2012 saya pindah ke Travia Air Charter. Saya dapat kesempatan untuk terbang haji di Air Atlanta Icelandic pada tahun 2016. Saya mengajar di Gaca kurang lebih hampir 2 tahun, dari sejak akhir 2019 sampai dengan sekarang saya masih aktif. Kemudian saya ngajar untuk kelas flight attendant dan staff airlines. Kebetulan untuk flight attendant saya ngajarnya flight safety, beauty class, space and grace, documentation, sama aviation security. Kalau untuk staff airline, saya juga dapat kesempatan mengajar untuk mengisi mata pelajaran communication skill dan beauty class. Itu saja perkenalan dari saya. Kendala yang saya hadapi selama mengajar di lembaga pendidikan yaitu masih kurangnya untuk alat peraga untuk flight safety ya gitu. Contohnya seperti emergency equipment, mungkin seperti portable oxygen bottle atau POB, itu alat peraganya masih belum cukup atau belum memadai gitu, sehingga pada saat saya menyampaikan mata pelajaran, anak-anak belum terlalu ada gambaran seperti apa bendanya, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Jadi solusinya adalah saya berusaha untuk banyak memberikan video maupun banyak memberikan gambar ilustrasi kepada anak-anak sehingga anak-anak paling tidak sedikit ada gambaran bentuknya, kemudian lokasinya di mana gitu. Karena mayoritas peserta lembaga pendidikan ya atau siswa ini mayoritas belum pernah naik ke dalam pesawat. Itu saja. Saya langsung memberikan materi pemaparan yang saya buat, tentunya dengan dari referensi dari Bunda Eva yang telah diberikan kemarin. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan. Jadi ini adalah saya dapat kesempatan mengajar di Lembaga Pendidikan Gatot Kaca Training Center yang ada di Bogor. Sebelum saya masuk ke lebih dalam menjelaskan poin-poin yang saya buat, izinkan saya untuk menjelaskan Lembaga Pendidikan Awak Kabin Transportasi Udara itu apa, yaitu sebuah atau suatu program kursus dan pelatihan yang dirancang khusus untuk menghasilkan awak kabin pesawat udara atau yang kita sebut dengan flight attendant demi mencapai yang profesional dan tentunya berstandar internasional di maskapai penerbangan. Kemudian mengapa kita harus mengikuti lembaga pendidikan profesional? Tentunya ada manfaatnya gitu. Kenapa kita harus sekolah di lembaga pendidikan profesional khususnya untuk dunia penerbangan ya. Manfaat program kursus dan pelatihan awak kabin pesawat udara ini yang berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan jenjang 3 sesuai dengan peraturan Kemendikbud, yaitu nantinya peserta akan memiliki kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan serta keterampilan dalam meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai awak kabin pesawat udara. Kemudian nantinya akan meningkatkan motivasi si peserta dalam menjalankan tugasnya. Poin yang ketiga adalah nantinya peserta akan memiliki kemampuan di bidang kerja, meliputi yaitu mampu melakukan serangkaian tugas
dalam melayani penumpang pesawat udara meliputi dari sejak penumpang masuk ke dalam pesawat hingga keluar dari pesawat, dan tentunya diatur dengan peraturan Menteri Penerbangan dan Civil Aviation Safety Regulation atau yang kita kenal dengan CSR. Melayani keselamatan penumpang meliputi seperti memeriksa alat keselamatan penerbangan, mempersiapkan penumpang untuk memulai penerbangan hingga saat mendarat, dari mulai penerbangan hingga nanti penumpang mencapai di kota tujuan. Kemudian melayani kebutuhan penumpang selama penerbangan atau in-flight. Contohnya melayani kebutuhan makan dan minum saat penerbangan, dan membantu kebutuhan si penumpang itu untuk dapat menikmati hiburan sesuai dengan sarana yang ada di pesawat atau kita kenal dengan in-flight entertainment. Kemudian poin yang terakhir adalah mengatasi situasi darurat saat penerbangan. Tentunya dengan sekolah di lembaga pendidikan awak kabin pesawat udara, nantinya siswa atau peserta akan mendapatkan pengetahuan yang akan dikuasai gitu. Sudah materi-materi ini tentunya nanti akan didapatkan dalam lembaga pendidikan seperti peraturan penerbangan yang terkait dengan standar pelayanan meliputi keselamatan, keamanan, kenyamanan dalam penerbangan itu sendiri. Kemudian nanti kita juga akan belajar pengetahuan tentang pertolongan pertama pada gangguan kesehatan atau first aid, pengetahuan tentang barang berbahaya atau dangerous good, barang-barang apa yang boleh masuk ke dalam pesawat, barang-barang apa yang tidak boleh masuk ke dalam pesawat. Kemudian pengetahuan tentang keamanan penerbangan itu sendiri kita sebut dengan aviation security, pengetahuan tentang keselamatan penerbangan atau flight safety, pengetahuan tentang penanganan penumpang, passenger handling, kita kenal, kemudian pengetahuan tentang crew resource management. Ini lebih mengenal sebenarnya bagaimana teamwork itu bisa terbentuk dengan baik gitu. Kemudian pengetahuan umum tentang tipe dan jenis pesawat atau kita kenal dengan istilahnya aircraft knowledge. Pengetahuan mengenai tata rias, tata busana, dan etiket. Jadi kita belajar grooming atau poise and grace. Jadi nanti akan diajarin bagaimana cara menggunakan eyeshadow, bagaimana cara menggunakan pensil alis, lipstick yang sesuai dengan warna kulit, yang sesuai dengan karakter bentuk wajah, karakter wajah gitu. Kemudian pengetahuan tentang tata cara jamuan makan, tata cara servis makan secara internasional atau yang kita sebut dengan table manner. Pengetahuan tentang cara memberikan pengumuman kepada penumpang dalam keadaan normal dan keadaan darurat. Jadi nanti kita akan diajarkan ilmu pengetahuan bagaimana untuk membuat pengumuman kepada penumpang atau announcement gitu, dengan intonasi yang jelas, dengan kata per kata yang jelas, dengan suaranya dari arah perut, contohnya seperti itu. Pengetahuan tentang penggunaan bahasa Inggris dalam tugas dan tanggung jawab sebagai awak kabin, ini disebut dengan English Aviation. Kemudian pengetahuan tentang jenis pelayanan dalam suatu penerbangan, nanti ada prakteknya, disebut dengan cabin practice. Ini masuknya ke service gitu ya. Kemudian pengetahuan tentang berbagai alat keselamatan dan cara penggunaan dalam keadaan darurat, emergency equipment. Kemudian pengetahuan tentang dunia penerbangan atau aviation knowledge. Pengetahuan lainnya untuk menambah nilai plus pada profesi awak kabin, seperti food and beverage, documentation, customer service, serta tourism. Oke, kemudian nantinya dari pengetahuan yang sudah didapat, akan mendapatkan hak dan tanggung jawab pastinya gitu ya, yaitu mampu bekerja sama, dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan, sesuai dengan peraturan, ketentuan, serta norma-norma yang berlaku. Kemudian nanti akan bertanggung jawab pada tugas pelayanan penumpang pesawat udara dari fasenya memasuki pesawat hingga keluar dari pesawat. Contohnya adalah menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan penumpang, kemudian memberikan pelayanan maksimal dan prima sesuai standar perusahaan ya. Kemudian kewirausahaan maksudnya adalah menguasai pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual di bidang kewirausahaan. Contohnya seperti
tata cara jamuan makan secara etika dan yang baik dan benar, kemudian tata cara servis makan secara internasional. Jadi nanti akan diajarkan bagaimana menggunakan pisau supaya tidak keluar suara pada saat menyentuh piring, kayak seperti itu diajarkan. Kemudian tata cara berkomunikasi dengan baik atau communication skill, atau yang poin terakhir adalah tata cara mengenai tata rias, tata busana, serta etiket, grooming, poise, and grace. Maksudnya adalah ketika seorang calon flight attendant yang sudah menempuh pendidikan di lembaga pendidikan, dalam kurun waktu tertentu belum mendapatkan pekerjaan sebagai flight attendant, dengan ilmu ini nantinya mereka akan siap untuk memiliki ilmu dasar untuk membuka usaha, atau mungkin nantinya mereka lebih siap. Contohnya mungkin kalau belajar mengenai tata rias, tata busana, paling enggak dia sudah punya ilmu yang sedikit untuk membuka usaha makeup artist atau rias pengantin, atau mungkin juga salon gitu. Jadi maksudnya kewirausahaan adalah poinnya seperti ini. Rubrik penilaian, saya akan mencoba menjelaskan. Rubrik itu sendiri adalah deskripsi dimensi untuk memutuskan kinerja peserta uji dengan panduan penilaian, menggambarkan kriteria yang diinginkan pendidik dalam menilai atau memberi tingkatan hasil peserta. Rubrik penilaian itu sendiri nantinya akan menjabarkan masing-masing unsur kajian secara jelas, lengkap, rinci, serta mudah dipahami, yang nantinya sebagai paduan atau pedoman untuk penguji dalam melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu kinerja peserta uji kompetensi. Jadi maksudnya adalah rubrik penilaian ini sebagai standar, sebagai pedoman, sebagai pegangan untuk calon penguji nantinya untuk memeriksa poin-poin apa sih yang harus dinilai atau yang dites ibaratnya kepada peserta uji kompetensi. Jadi rubrik penilaian ini memang menjadi dasar untuk penilaian. Rubrik penilaian ini akan mengukur peserta didik memiliki kemampuan atau skill sebenarnya saya sudah bisa apa gitu. Dan tentunya dilakukan secara terbuka, maksudnya adalah penilaian, kriteria skor, dan kriteria kelulusan diketahui oleh pihak-pihak terkait. Kemudian dilakukan secara adil, berlaku untuk semua peserta, tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan, jadi benar-benar adil penilaiannya. Terukur, penentuan skor sesuai dengan aturan dan kriteria yang jelas yang sudah ada ketentuannya. Kemudian objektif dilakukan secara spesifik dan jelas gitu ya. Pada rubrik penilaian ini skor biasanya ditentukan dengan dua kategori. Ada namanya skor dikotomi, yang kedua adalah skor politomi. Skor dikotomi ini parameternya untuk urgensi yang tidak boleh ada kesalahan atau kekurangan sedikit pun. Mungkin contohnya seperti flight safety. Jadi memang kalau flight safety itu tidak boleh ada kesalahan atau kekurangan karena menyangkut keselamatan penerbangan itu sendiri. Terdiri dari skor majornya 2.0 untuk urgensi tertinggi, kemudian minornya poinnya adalah dari 1 sampai dengan 0 untuk urgensi terendah. Untuk skor politomi ini diterapkan, lanjut nomor 2 ya, skor politomi diterapkan untuk parameter di mana jika ada kesalahan atau kekurangan masih bisa ditolerir atau diizinkan. Jadi skor ini lebih opsional untuk beberapa item yang terpenuhi. Saya boleh melanjutkan gagasan terkait SKL dan rubrik penilaian terhadap dunia usaha dan industri. Jadi dengan adanya pedoman pada rubrik
penilaian, nantinya si peserta uji kompetensi ini mampu bersaing dengan sangat profesional dalam dunia usaha dan industri, khususnya industri penerbangan. Jadi si peserta uji kompetensi ini akan lebih siap, akan lebih ready untuk memasuki dunia usaha atau dunia industri. Tentunya dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan, tentunya dengan ilmu yang sudah didapatkan, dengan standar rubrik penilaian itu sendiri. Kemudian terkait input elemen kompetensi pada rubrik penilaian adalah jika saya boleh memberikan input sedikit, apakah mungkin elemen performance seperti kerapihan, kebersihan, serta tata rias bisa ditambahkan dalam rubrik penilaian gitu. Karena menurut saya itu poin penting dan tidak penting ya, karena ketika si peserta uji kompetensi ini nantinya akan memasuki dunia pekerjaan, dia harus sudah siap dari performance-nya dia gitu, dari ujung kepala sampai dengan ujung rambut, tentunya dengan koridornya yang masih sesuai gitu. Sekiranya itu saja materi paparan yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat yang menyinggung. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Ketua LSK, Ibu Juli, kemudian kepada Bunda Eva sebagai Master Penguji, terima kasih. Mudah-mudahan materi paparan ini dapat diterima dengan baik, dapat dimengerti dengan baik. Kekurangan adalah milik saya, kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga atas kesempatannya untuk saya dapat ikut pelatihan dari Kemendikbud, terus ikut juga dalam organisasi LSK Penerbangan Indonesia. Semoga saya bisa memberikan kontribusi yang maksimal nantinya. Tetap jaga kesehatan, tetap menjaga prokes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.